guys, kembali lagi di channel Study Room. Stay tune ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Study Room. Hari ini kita mau bahas materi tentang pengurangan pecahan part 4. Nah, di sini materinya apa aja? Yaitu materi 7 dan 8. Pengurangan pecahan dengan persen dan pengurangan pecahan desimal. Sementara materi 1 sampai 6 kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Langsung saja kita lihat materi yang pertama, pengurangan pecahan dengan persen. Langkah-langkah untuk mengerjakannya yang pertama yaitu mengubah persen dan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, ubah menjadi pecahan senilai yang berpenyebut sama. Yang ketiga, kurangkan bagian pembilangnya saja. Dan yang terakhir, sederhanakan hasil pengurangan pecahan tersebut. Untuk lebih paham lagi, kita harus lihat contoh soal berikut ini. 130% dikurang 1/5. Lihat soalnya berbentuk pecahan campuran dan persen. Nah, karena bentuk soalnya persen dan pecahan campuran, kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 130% diubah menjadi pecahan biasa menjadi 130/100. Sementara 1/5 yang merupakan pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa menjadi 6/5. Setelah diubah seperti ini, selanjutnya kita samakan penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK antara angka 100 dan 5. Maka KPK-nya adalah angka 100 itu sendiri. 130/100 karena sudah berpenyebut 100, maka hanya dikalikan 1 saja. Sementara 6/5 agar dia mempunyai penyebut 100, maka harus dikalikan 20. Karena penyebutnya dikalikan 20, maka pembilangnya juga dikalikan 20. Sehingga hasilnya 130/100 dikurang 120/100. Lihat, penyebutnya udah sama kan? Selanjutnya tinggal kita kurangkan. Untuk mengurangkan pecahan, hanya kita kurangkan bagian pembilangnya saja. Sementara penyebutnya hanya mengikut. 130 kurang 120 sama dengan 10/100. Disederhanakan lagi menjadi 1/10. Oke, ada yang masih bingung? Kita lihat contoh soal yang kedua. 2/3/4 dikurang 5%. Langkah yang pertama adalah kita ubah semua bentuk pecahannya menjadi pecahan campuran. 2/3/4 menjadi 11/4 dan 5% menjadi pecahan campuran menjadi 5/100. Kemudian kita samakan penyebutnya. Di sini KPK antara 100 dan 4 yaitu angka 100. Sehingga 11/4 agar berpenyebut 100 harus dikalikan 25. 4 kali 25, 11 kali 25. Dikurang 5 kali 1/100 kali 1. Hasilnya adalah 275/100 dikurang 5/100. Tinggal kita kurangkan bagian pembilangnya saja menjadi 270/100. Disederhanakan menjadi 27/10. Disederhanakan lagi, hasil akhirnya menjadi 27/10. Oke, next kita masuk ke pengurangan pecahan desimal. Gimana caranya, Kak? Caranya adalah yang pertama mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang kedua, ubah menjadi pecahan senilai yang berpenyebut sama. Dan yang ketiga, kurangkan bagian pembilangnya saja. Yang keempat, sederhanakan hasil pengurangannya.
Oke, kita lihat contoh soal berikut ini. 4/5 dikurang 0,2. Maka, langkah yang pertama, 0,2 harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa menjadi 2/10. Sehingga 4/5 kurang 2/10. Selanjutnya kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK antara 10 dan 5, yaitu angka 10 itu sendiri. Sehingga 4/5 harus sama-sama dikalikan 2. Menjadi 8/10 kurang 2/10. Selanjutnya kita kurangkan bagian pembilangnya saja. 8 kurang 2, 6. 6/10. Disederhanakan menjadi 3/5. Next, kita lihat contoh soal yang kedua. 5/6 dikurang 0,8. Udah tahu dong, 0,8-nya harus diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 8/10. 5/6 kurang 8/10. Selanjutnya, samakan penyebutnya sehingga berpenyebut 30. 5/6 sama-sama dikali 5 dan 8/10 sama-sama dikali 3. Hasilnya 25/30 kurang 24/30. Hasil akhirnya adalah 1/30. Contoh soal berikutnya ada pecahan campuran dan pecahan desimal. Maka harus sama-sama diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 2/3 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 8/3 dan 0,5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/10. Sehingga hasilnya harus berpenyebut 30 untuk menyamakan penyebutnya. 8/3 sama-sama dikali 10 dan 5/10 sama-sama dikali 3. 80/30 kurang 15/30. Hasilnya adalah 65/30. Disederhanakan menjadi 2, 5/30 dan disederhanakan lagi menjadi 2, 1/6. Oke, kakak rasa ini udah mahir untuk mengerjakan pengurangan pecahan desimal. Next, kita masuk ke pengurangan desimal sesama desimal. Caranya ada 4 langkah nih. Tuliskan dengan cara bersusun seperti pengurangan manual. Yang kedua, tempatkan bilangan sesuai nilai tempatnya. Yang ketiga, tanda komanya harus sejajar ke bawah, diletakkan lurus ke bawah. Dan yang keempat, kurangkan persepuluhan dengan persepuluhan dan satuan dengan satuan. Untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh soal berikut ini. 3,43 kurang 2,16. Jadi, kita harus susun ke bawah, disejajarkan semuanya, tanda komanya harus sejajar. Selanjutnya dikurangkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, seperti pengurangan manual. Jadi, hasilnya adalah 1,27. Contoh soal yang kedua, 1,5 dikurang 0,4, disusun ke bawah seperti ini. Satuan dikurangkan satuan, puluhan dikurangkan puluhan. 5 kurang 4, 1, 1 kurang 0, 1. 1 kurang 0 sama dengan 1. Komanya mengikut. Jadi hasilnya adalah 1,1. Untuk lebih paham lagi, adik-adik harus sering berlatih soal-soal. Lihat latihan 5 buah soal ini, jangan lupa dikerjakan ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. See you next video. Bye-bye.